Artinya ibadah itu harusnya seperti kebutuhan makan dan minum begitu ya, bukan suatu Suster. kewajiban. Betul. Wajib betul. boleh ya, wajib ya boleh, oke. Tapi ini kebutuhan jangan ya. sampai menjadi rutinitas. Oke. Ya. Ya kalau misalkan kita nggak beribadah, haus rasanya, kangen, Ya, begitu itu ya. harusnya ditanamkan pada diri Ya, kita. betul, Begitu ya, Suster. betul. Baik. Nih, sahabat Medi, ini adalah akses jalan turun menuju ke Goa Maria di Pajar Isuk Pringsewu ini. Ada peringatan hati-hati jalan atau tangga licin, jadi memang di sini agak sedikit licin, jadi perlu hati-hati karena memang tangganya agak lumutan gitu. Nah, jadi cukup panjang sih sebenarnya perjalanannya nih ke bawahnya. Saya mau menemui Pak Sugeng yang lagi ada di Goa Maria. Tuh ada peringatan, waspada, hati-hati jalan tangga licin. Ya, sahabat Medi, kali ini saya berwisata rohani di Goa Maria Padang Bulan Pringsewu, di mana ini menjadi salah satu tempat cagar budaya dan wisata rohani. Jadi misalkan untuk sahabat budaya yang mau datang ke sini atau sahabat Medi mau datang ke sini, silahkan datang langsung. Ada di Kampung Padang Bulan Pringsewu. Tempatnya cukup enak dengan luas kurang lebih 15 hektar ini, kita bisa mendamaikan diri dengan kesunyian sangat luar biasa. Kenapa sunyi? Karena memang ini jauh dari kebisingan kota. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe video ini. Dan boleh di-share melalui media sosial kamu ke teman-teman kamu. Kita mau lihat seperti apa Goa Maria ini. Kita langsung lihat bersama dalam acara Anjau Silau. Ya, sahabat Medi, saat ini saya ada di Kampung Padang Bulan Pringsewu, di mana di sini ada salah satu Goa Maria, menjadi salah satu wisata rohani masyarakat baik di Pringsewu dan sekitarnya. Selamat siang, Pak Sugeng. Ya. Pak Sugeng ini beliau penjaga yang sudah bekerja di sini sejak tahun berapa, Pak? Dari 93. 93, cukup lama. Baik, Pak Sugeng mungkin bisa diceritakan sedikit sejarah dari Goa Maria ini seperti apa, Pak Sugeng? Dari pokok dari awal tahun dari perjuangan, setahu saya, jangan pembukaan sejarah ya, sejarah Goa Maria saja. Lihat ke sini, Pak. Lihat ke waktu zaman penjajahan dulu, memang zaman agresi itu waktu peperangan, Gereja Pringsewu dengan suster-suster itu mengungsi di rumah penduduk. Karena kan belum aman. Jadi lalu penduduk itu dibuat sana rumah penduduk dibuat doa, tempat doa seperti gereja atau lalu itu untuk mandinya air yang kecil mengalir di sini. Ada di bagian situ ya, Pak? Itu nanti bisa dipotong untuk mandi. Itu kan yang butuhkan bukan aja, orang lingkungan itu di situ semua. Tapi kenapa zaman dulu mereka mau mengungsi, itu penyebabnya kenapa, Pak? Ya karena itu sama aja nggak aman. Oh, zaman dulu ya? Nah, zaman perjuangan itu kan nggak aman, mau diserang, mau dibakar. Gerejanya, ya. Gereja di Pringsewu ini. Oke. Terus lama-kelamaan daerah sini dari tahun ke tahun ada juga yang melalui orang itu dalam lambang mimpi mencari air itu. Dalam mimpi itu belum tahu sebenarnya, tapi dalam mimpi cari air yang di pinggir sumur, di pinggir sungai. Dia itu ya pertama mencoba, lalu kok bisa sembuh. Lama-lama banyak juga yang coba-coba kok sembuh, apalagi dengan doa-doa. Itu sakit apa, Pak? Yang mereka... Apa aja? Seperti gatal-gatal gitu mungkin ya, Pak? Ya, karena itu ya kemujizatan Tuhan lah dari lambang air itu. Nah, sampai saat ini apakah airnya masih digunakan atau gimana, Pak? Masih digunakan. Kalau sekarang itu tinggal kepercayaan. Percaya atau tidak. Itu kan hanya air. Betul. Tergantung kita percaya atau tidak. Kadang-kadang kan orang, airnya kok kayak gini, ini apa bisa ini, tergantung hati kita percaya atau tidak. Yang penting kita doanya dengan yang di atas. Betul. Betul. Kemudian Pak, ini luasnya 15 hektaran ya, Pak ya? Memang ini dibuat seperti hutan lindung seperti ini atau seperti apa, Pak? Memang dilindungkan. Soalnya kalau daerah panas seperti tahun-tahun dulu, daerah Pringsewu, daerah Lampung nggak ada hutan, adanya di sini. Penghijauan pengutanan aja nunjukkan yang di sini yang ada, di tempat lain nggak ada. Ada kan jauh, gitu loh. Ya.
di daerah sini, daerah Lampung gitu. Iya. Tapi kalau sahabat Medi kesini, ini ngerasa damai banget, tenang banget ya Pak ya. Kayaknya masalah tuh hilang gitu, pelong banget ya rasanya, luar biasa. Apa bukan saya aja yang merasakan atau semua orang seperti itu ya Itu Pak? banyak juga orang yang datang sini, artinya saya bukannya memanggil, bukannya kita mengundang, tapi hatinya itu kayaknya terpanggil dan terundang untuk datang, untuk menyatakan tempat ini seperti apa. Sebenarnya orang itu kan kadang-kadang mendengar hanya apa ya, mendengar kata orang atau melihat gambar, jadi menyatakan sendiri. Ternyata orang itu sampai sini kok hatinya cerah, nggak ada masalah, kok tenang damai. Ya bertanya sama saya, kenapa Pak kok gini? Justru tempat ini tempat doa, tempat hening. Kita menyatu dengan alam, bukan tempat kita mewah. Betul. Kalau sengaja saya mengundang, belum tentu dia datang karena belum kenal. Itu. Jadi hatinya yang datang, yang begitu ya Pak. Baik, kemudian Pak, ini apakah dibuka juga untuk umum? Artinya bukan hanya masyarakat ini berdoa saja, atau mereka yang mau berwisata, mau lihat-lihat, begitu boleh nggak sih Pak? Ada juga, ya nggak apa-apa. Orang kan ingin mengenal. Yang datang itu bukannya orang Katolik dan Kristen, orang Muslim pun banyak. Siapa saja yang memerlukan, membutuh doa, menurut kepercayaan masing-masing, boleh. Itu boleh. Secara Muslim, secara Hindu, secara Katolik boleh. Boleh siapapun ya. Siapapun. Baik, kemudian ada syaratnya nggak sih Pak? Mungkin harus menjaga kebersihan dan sebagainya. Ya syaratnya itu kalau datang dan hadir di sini, jangan membuat kotor. Syaratnya jangan, pokoknya tahulah tempat doa. Ya, tempat bersih lah ya Pak ya. Gitu. Kalau syarat biaya-biaya itu kan tergantung kita. Mungkin kalau biaya ya untuk keamanan gitu ya, parkir mungkin, gitu ya. mungkin ya. Iya. Baik Pak, itu ini kan di belakang kita nih sahabat Medi ada Bunda Maria ya Pak ya. Ini dibuat tahun berapa ini Pak? Kalau yang pertama yang itu, Oh awalnya itu ya? itu dari 93 sudah ada, itu dari 84. Oke. Sama aja perintis jalan perjuangan itu. Jadi dulu tuh masyarakat atau pastor yang mau ke sini nggak lewat jalan akses yang Harus bagus ini ya melalui Pak? jalan salib. Berdoa atau tidak berdoa harus melalui jalan itu, yang sulit, sempit itu. Luar Jalan biasa salib. perjuangannya ya Sekarang Pak. kan zaman kemajuan sudah banyak jalan baru. Baik. Kalau ini Pak, jadi dipindahkan atau bagaimana? Ya, pindah ke sini. Pindah ke sini itu tahun 2010. Ini 2010 ya? Kendak uskupnya biar menghadap matahari terbenam, kalau kiblatnya. Kan yang datang sini dulu orang Muslim juga banyak mau sholat, mau ibadah, biar menghadapnya pas matahari terbenam, nggak bingung gitu. Kadang kan ada juga yang datang malam, nggak tahu matahari terbenam gitu. Pak, ini goanya ini seperti batu-batu ini memang alami atau Kan. memang dibuat Pak? Ini dibuat, ini kan semen. Oh. Ini dibuat semen. Yang alami di Jawa sana. Ini dibuat ya Pak, dia Dibuat. dibuat ya, luar biasa. Pak, kalau malam ada yang jaga nggak di sini Pak? Ya saya Pak Sugeng ya? lihat misalnya ada orang datang ya mau nginap atau tidak. Ada juga yang minat. Mau diantar atau tidak. Kan itu saya. Jadi nanti kan kita melihat keadaan. Siapa itu nanti orang itu nggak berani. Betul. Saya nemenin. Oh. Siapa tahu orang itu butuh apa itu komunikasi, omong-omongan. Itu keperluannya kan banyak juga. Ya. Dan di belakang kita juga masih ada yang berdoa ya Pak. Ya. Ini seperti perlengkapan lilin dan sebagainya, ini bawa sendiri atau bagaimana ya Pak? Itu ada juga yang bawa sendiri. Ada juga yang di sini sudah mempersiapkan. Lilin itulah suatu lambang penerang mata hati kita. Kadang orang kan mata melihat tapi hatinya tertutup. Kalau hatinya kita terang kan enak melihat sesama. Iya kan. Betul. Oke, Jadi biar cerah gitu loh. Baik Pak, biasanya ramainya kapan Pak? Ini kan masa pandemi, memang kemarin sempat ditutup ya Pak. Ini biasanya ramai Sebelum pandemi dulu, Mei dengan Oktober atau hari-hari libur itu rame. Karena sekarang masa corona ini jadi sulit sepi. Karena ya ada undang-undang dari pemerintah. Betul, nggak boleh orang berkerumun. Sebenarnya setiap hari banyak yang berdoa, ada yang Ada ya. itu kan keperluan kita manusia. Betul. Gitu. Rohani ya Pak, hubungan dengan Tuhan ya Pak. Kita butuh keselamatan, kita butuh komunikasi kita dengan Tuhan. Baik. Yang terakhir mungkin Pak Sugeng, ada nggak
yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat media yang lagi menonton channel ini terkait dengan adanya Goa Maria ini, Pak? Apa yang Bapak ingin sampaikan? Silahkan. Ya menurutku apa ya, memang selama ini masih sepi, waktu zaman ramai gitu ya ini nggak termuat. Saking ramenya ya? Iya. Sini kan ini jalan ini orang semua. Orang semua digelarin plastik ini juga karena nggak termuat. Itu dulu, zaman dulu. Kalau sekarang kan masa kayak gini kan, sekarang sudah banyak tempat berziarah. Tapi ya harapan kita pandemi ini segera berakhir biar ini bisa rame lagi gitu Pak ya. Karena ini memang salah satu tempat ibadah dan bisa dijadi cagar budaya juga ya Pak. Dimana di sini ada salah satu tempat berdoa dan juga di sini bisa berwisata rohani. Kita mau menenangkan diri dengan pikiran yang fresh bisa datang ke sini ya Pak ya. Betul. Pak Sugeng, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Sugeng tetap sehat ya Pak, sehingga nanti bisa terus berbagi informasi kepada pengunjung yang membutuhkan informasi di sini. Baik, terima kasih dan kita akan melihat bagaimana suasana di Goa Maria ini. Tetap bersama kami dalam acara Anjau Silam. Nah, sahabat Medi, berdasarkan sejarah yang ditulis oleh Uskup Tanjung Karang, Monsinyur Andreas Henry Susanto, tempat didirikannya Goa Maria Sendang Padang Bulan pada mulanya adalah tempat bersembunyi bagi para imam dan masyarakat sekitar pada masa penjajahan Jepang di tahun 1942 yang kemudian disusul pada 1949. Saat itu agresi Belanda mulai masuk ke Pringsewu. Tempat ini menjadi lokasi bagi para gerilyawan untuk menyusun siasat dan beroperasi bahu-membahu berjuang melawan penjajah. Pada masa itu, air sebagai kebutuhan vital sangat sulit didapat. Namun di lokasi ini ada sebuah mata air atau sendang yang tidak pernah kering. Akhirnya, untuk menjawab kerinduan umat Kristiani akan sebuah tempat ibadah, dibangunlah Goa Maria di lokasi ini dan diberi nama Goa Maria Sendang Padang Bulan yang diresmikan pada tahun 1949, tepatnya pada 19 Agustus. Nah, arti dari nama tempat ziarah ini sendiri adalah sumber air hidup yang diberkati oleh Sang Cahaya, yakni Kristus penebus dosa. Mengingat lokasi yang berada di lembah perbukitan, maka pengunjung yang bertandang harus melintasi jalur menurun yang cukup terjal. Namun kini pengurus telah membangun jalan berundak guna memudahkan perjalanan. Tempat suasana di mana manusia itu suatu saat harus membutuhkan keheningan itu. Betul. Kan apalagi untuk di dunia di zaman sekarang. Betul. Ya, kita kan di dunia zaman sekarang itu kan terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Itu penting memang ya. Tapi kadang-kadang ya lupa kan, bisa lupa. Ada tempat ibadah, ada gereja, ada masjid, ada ini gitu ya, itu. Tetapi ya seakan-akan bisa jadi itu menjadi rutinitas, bukan menjadi suatu kebutuhan. Ya. Padahal manusia hidup itu butuh, seperti kalau kita hidup ini kalau nggak makan, kan membutuhkan energi ya. Ya. Kalau kita nggak minum, haus ya harusnya. Nah kalau kebutuhan rohani ini, kehausan ini nggak terpenuhi, ya kita bisa sih, saya sebagai suster pakai pakaian suster bisa larut ya, apalagi kalau itu di dalam dunia, misalnya dunia bisnis lah, dunia guru lah ya, yang akan disampaikan juga pasti akan beda. Tetapi kalau suatu waktu yang Tuhan sudah memberikan sarana seperti ini, itu bisa kita menimba lagi kekuatan yang kadang-kadang kering. Sekarang ini basah, tapi suatu saat nanti kan musim kemarau kering. Nah,
dalam kekeringan itulah kita bisa menimba. Jadi kalau hidup rumah tangga ya bisa rukun kembali. Kalau anak-anak sekolah ya bisa semangat belajar. Kalau para suster, para gitu, kalau karena kita iman Katolik ya bisa hidupnya itu bisa diisi lah, isi hal-hal yang memang rohani. Betul. Artinya ibadah itu harusnya seperti kebutuhan makan dan minum begitu ya. Bukan suatu Suster. kewajiban. Betul. Wajib betul. boleh ya. Wajib ya, boleh oke. Tapi ini kebutuhan jangan ya. sampai menjadi rutinitas. Oke. Ya. Ya kalau misalkan kita nggak beribadah haus rasanya kangen begitu itu harusnya ditanamkan pada diri kita. Begitu ya Suster. Baik. Yang terakhir sih Suster, ada yang ingin Suster sampaikan mungkin kepada generasi muda yang saat ini mungkin tengah sibuk mengejar dunia. Apa yang ingin Suster sampaikan, silakan. Kepada untuk anak-anak generasi muda apalagi di zaman milenium ini ya, ini memang sungguh-sungguh banyak tantangan, banyak godaan. Nah, itu bisa ya godaan itu bermacam-macam. Tapi untuk sekarang supaya untuk anak-anak muda kuat iman, satu iman apapun yang diimani, iman apapun, lalu juga supaya tidak mudah tergerus oleh arus digital. Ini memang sungguh-sungguh sangat luar biasa. menguntungkan memang berguna, bukan? Tapi kalau tidak hati-hati, kalau iman kita kering, kita juga akan terbawa hal-hal digital yang tidak membawa manfaat. Itu Harus bisa menyaring. Iya. Lalu pokoknya bisa mandiri. Mandiri itu macam-macam ya. Bisa mandiri dalam iman, mandiri dalam hidup, mempunyai cita-cita, harapan masa depan pribadi, masa depan gereja kalau Katolik, masa depan agama yang diimani, masa depan negara itu menjadi tulang punggung penerus untuk anak muda. Anak muda sebagai tulang punggung ya. Baik, Suster terima kasih. Sama. Sehat selalu. Amin. Ya mudah-mudahan juga bisa terus bermanfaat untuk bangsa Indonesia dan umat manusia. Iya, amin. Nama siapa? Aku Medi. Yang satu yang dari Ini Galih. Galih, kameramenku Galih namanya. Baik, sahabat Medi, kita akan lihat lagi seperti apa ketenangan yang ada di sini. Tetap bersama kami. Sahabat Medi, banyak pesan yang saya dapatkan di Goa Maria ini, di mana kita harus kembali kepada Tuhan dan kepada siapapun, agama apapun. Harusnya kita sebagai generasi muda harus kembali untuk mendamaikan diri kita masing-masing. Janganlah kita berlarut dalam kemewahan dunia, tetapi perlu kita ingat juga bahwa jiwa kita butuh Tuhan. Demikian kebersamaan kita dalam acara Anjau Silau. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali di tempat wisata lainnya. Sampai jumpa.